Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nopel Darti, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Solok. Dengan fasilitator saya adalah Ibu Ilva dan pengajar praktek saya adalah Bapak Edmond, serta kepala sekolah saya adalah Ibu Deka Susanti. Video ini merupakan tugas dari diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di SDIT Mutiara Quran, Kabupaten Solok. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salli wa salli amri wa qadatan lisani yafqahu qawli. Saja kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita bersama hadir untuk mengikuti diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif bersama Zahnopel. Kemudian kita haturkan salawat dan salam baginda Rasulullah dengan berselawat kepada beliau dan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara, kita buka agenda kita kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sempurnakan agenda ini dengan pembacaan tilawatul Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Harizal. Kepada Ustaz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات
ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله هو الراسخون في العلم ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Farizal. Kita lanjutkan agenda kita dengan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ustaz Degi. Kepada Ustaz Degi dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Rabbana hab lana minas shalihin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw aghta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wa najata minan nar ahwal indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Degi. Selanjutnya kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh sama-sama silakan berdiri. Bisa
Kepada seluruh ustazah dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita masuk ke agenda berikutnya. Kita dengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SDIT Mutiara Quran kepada Ustazah Deka, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah izinkan kita mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif dari calon guru penggerak kita yakni Ustazah Nopel Darti SPD. Salawat beserta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mudah-mudahan nanti dengan bersalawatnya kita kepada Rasulullah nanti berkenan memberikan syafaatnya kepada kita di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ustazah Nopel Darti SPD selaku calon guru penggerak SDIT Mutiara Quran. Kita doakan semoga beliau bisa menuntaskan pendidikan CGP-nya hingga nanti huruf C yang di depan itu hilang. Kita doakan bersama, semoga Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran kepada Ustazah Nopel. Dan seterusnya yang kami hormati Ustaz dan Ustazah yang alhamdulillah sudah bersedia hadir di ruangan ini untuk menambah ilmu tentang kurikulum merdeka yang insyaallah tahun ini kita terapkan untuk kelas 1, 2, 4, dan 5. Ustaz dan Ustazah, banyak hal yang bisa kita pelajari ya dari Ustazah Nopel selaku calon guru penggerak, karena banyak pembaharuan yang bisa dilakukan dalam pembelajaran yang mungkin selama ini kita tidak tahu. Mungkin kita mengajar masih menerapkan metode yang lama ya, metode yang lama dengan guru memberikan di depan lalu siswa menerimanya. Nah sekarang bukan zamannya seperti itu lagi. Sekarang keaktifan anak-anak baik di dalam kelas maupun di luar itu yang sangat diharapkan lagi. Jadi ide-ide kreatif itu muncul dari anak-anak kita. Makanya besar harapan kami sebagai kepala sekolah kepada Ustaz dan Ustazah bisa ikut serta mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini. Nah, seperti yang diinformasikan sebelumnya, insya Allah sekarang sedang dibuka pendaftaran calon guru penggerak angkatan 10. Berakhir nanti pendaftarannya pada tanggal 4 Agustus. Jadi berharap sekali kepada Ustazah bisa mengikuti kegiatan ini. Nah, jadi insya Allah nanti kita berharap guru penggerak kita tidak hanya Ustazah Nopel gitu ya, tapi dari Ustazah nanti akan muncul guru penggerak berikutnya gitu. Nah, Ustazah dari aksi nyata yang akan disampaikan sama Ustazah Nopel ini nanti kita sama-sama belajar apa saja pembaharuan yang bisa kita terapkan di dalam kelas kita. Sebenarnya tanpa Ustazah Nopel pun melakukan aksi nyata, kita bisa sendiri. Kita bisa sendiri mencari ilmu tentang kurikulum merdeka ini. Makanya dari Kemendikbud itu kan sudah rilis aplikasi PMM, Platform Merdeka Mengajar. Kalau Ustazah aktif membuka PMM ini, itu kurikulum merdeka semuanya ada di sana. Aksi nyata pun juga ada di sana. Mulai dari modul ajar, tujuan pembelajaran, semua administrasi kurikulum merdeka itu sudah ada di PMM.
Nah, kalau kita bisa mengikuti PMM ini, sering membuka, ikutin pembelajaran modulnya juga ada di PMM ini, nanti saudara-saudara juga akan diminta melakukan aksi nyata di PMM. Sehingga nanti ujung-ujungnya kalau modul 1 selesai, modul 2 sampai modul berikutnya per bidang yang nanti yang ada di PMM itu. Kalau yang pertama yang sudah anak ikuti itu tentang apa itu kurikulum merdeka. Nah, awal modul pertama itu tentang itu. Jadi nanti ada sekitar kalau masalah 5 sampai 7 modul kita pelajari. Nanti ke-7 modul itu kita rangkum. Nah, itulah yang nanti kita adakan untuk aksi nyata, kita sosialisasikan kepada rekan-rekan kerja kita. Nanti kalau aksi nyata kita diterima oleh Kemendikbud, oleh tim seleksi, alhamdulillah nanti kita bisa dapat sertifikat. Nah, jadi nanti berharapnya setelah kegiatan yang dilakukan Ustazah Nopel ini, nanti kita bisa mandiri melakukan perubahan-perubahan di dalam kelas. Nanti bisa silakan dirujuk ke aplikasi platform Merdeka Mengajar. Nah, itu harapan anak kepada ustazah-ustazah. Sekali lagi kita berharap ustazah-ustazah bisa mengikuti kegiatan calon guru penggerak angkatan 10. Ya, angkatan 10 insyaallah anak sangat support sekali kepada ustazah-ustazah yang bersedia mengikuti kegiatan ini. Kita akan bantu seperti Ustazah Nopel sekarang. Nah, insya Allah jangan merasa rumit dengan kegiatan calon guru penggerak, jangan merasa berat bebannya gitu ya. Batambah lo keraju gitu kan. Selain mengajar juga kegiatan CGP tidak gitu. Tapi dari cerita yang sudah Anda dengar ya, dari teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan CGP ini, dia menyampaikan ketika kita ikut CGP ini dapat ilmu, itu malah kita merasa sejauh ini apa yang sudah saya lakukan, ternyata seperti ini loh. Makin haus kita dengan ilmu, makin haus dengan ilmu. Nah, itu cerita yang Anda dapatkan dari teman yang juga ikut menjadi calon guru penggerak. Jadi memang masa pembelajaran kita jauh berbeda dengan anak-anak kita hari ini. Zaman pun juga sudah jauh berbeda, teknologi pun juga sudah jauh berbeda. Makanya kita harus siap melakukan perubahan-perubahan agar nanti sekolah kita tidak tertinggal. Saja kita ikutin kegiatan aksi nyata dari Ustazah Nopel ini dengan seksama. Mudah-mudahan bisa nanti kita terapkan di kelas kita masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada kepala sekolah SDIT Mutiara Quran yang sudah memberikan kata sambutan. Baiklah, kita melangkah ke kegiatan inti kita hari ini, yaitu kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh Zanopel Darti. Kepada Zanopel dipersilakan. Terima kasih kepada moderator sudah memberikan kesempatan. Persilakan anak untuk berdiri di sini. SDIT Mutiara Quran cerdas, mandiri, berakhlak Qurani. Ya, syukur ya Ustazah ya. Meskipun sekarang udah beranjak siang gitu ya, kita tetap semangat. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jama'i. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da ma ba'du. Pertama-tama mari kita perbaharui rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat gitu ya Ustazah ya, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka mendengarkan apa yang anak paparkan mengenai diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif di SDIT Mutiara Quran Kabupaten Solok.
Dan tak lupa kita kirimkan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan seringnya kita berselawat, semoga nanti kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Ustaz-Ustazah yang Ana hormati, sebelumnya Ana mengucapkan terima kasih kepada Ustaz-Ustazah dan kepala sekolah yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini, sehingga nanti Ana berharap, saya berharap Ustaz-Ustazah mendapatkan ilmu atau wawasan mengenai diseminasi aksi nyata budaya positif di sekolah kita ini. Besar harapan Ana Ustaz-Ustazah bisa melaksanakannya di kelas masing-masing. Baiklah, mungkin sebelumnya Ana perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Nopel Darti SPD, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Solok. Ini merupakan tugas dari guru penggerak yang mana Ana menyampaikan, memaparkan diseminasi aksi nyata. Jadi mudah-mudahan nanti ada lah ya saya ilmu yang dapat Ustazah terima seperti itu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita lanjut saja ya Ustazah ya mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah di sini beliau mengatakan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya yang dalam arti yang seluas-luasnya. Di sini KHD juga mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi sini yang perlu ditekankan ya Ustazah ya, bahwa tugas kita sebagai pendidik itu adalah menuntun, bukan menuntut siswa harus sesuai sesuai dengan keinginan kita seperti itu. Jadi di sini tugas kita adalah menuntun sesuai dengan kodratnya. Yang mana kodrat ini ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam ini adalah berkaitan dengan lingkungan di mana siswa tersebut berada, sementara kalau kodrat zaman ini perubahan dari waktu ke waktu. Ini kita tidak bisa menyamakan ya Ustazah ya. Pengajaran ketika kita mendapatkannya ketika waktu SD dulu tidak bisa kita samakan dengan sekarang. Sama seperti yang telah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib yang mana didiklah anakmu dengan sesuai zamannya, karena mereka hidup di zamannya bukan di zamanmu. Jadi kita tidak bisa menyamakan pola pengajaran kita waktu SD dulu dengan sekarang seperti itu, karena zaman itu selalu berubah. Nah lanjut, di sini KHD mengibaratkan peran pendidik itu seperti seorang petani atau tukang kebun, yang mana anak-anak itu adalah seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji tersebut kurang baik kualitasnya gitu ya Ustazah ya, tapi karena berkat perawatan dari Pak Tani tadi, insya Allah biji tadi itu akan tumbuh dengan optimal, dengan baik seperti itu. Begitupun sebaliknya, jika biji tadi kualitasnya baik atau bagus, namun karena kita kurang memberikan lahan yang gersang, kita memiliki lahan yang gersang, tidak mendapatkan pengairan, cahaya matahari yang kurang, sehingga biji tersebut meskipun kualitasnya baik, dia akan tumbuh tidak optimal seperti itu. Nah disinilah peran kita ya Ustazah ya, untuk bisa menuntun mendidik siswa kita itu biar tercapai tujuan yang kita inginkan. Nah lanjut, konsep inti budaya positif ini ada beberapa poin. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, yang kedua itu disiplin positif, selanjutnya nilai-nilai kebajikan, selanjutnya kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga diskusi. Nah kita masuk pada poin pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi,
sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi sini ya saudara ya, mengingat kemampuan siswa kita itu berbeda-beda. Nah di sini kita nanti membuat pembelajaran itu berdiferensiasi sesuai dengan kemampuannya, keinginan mereka seperti itu. Namun selalu mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu apa itu profil pelajar Pancasila, saudara? Ada 6 ya? Ada lagunya, saudara Yanti boleh? Nah, jadi kalau di kelas kami udah menghafalkan lagu profil pelajar Pancasila yang sebelumnya digantikan oleh Dayanti. Jadi sini ada 6 poin dimensinya. Yang pertama yaitu beriman berakhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Nah inilah yang akan kita tuju nantinya agar peserta didik kita memiliki keenam dimensi ini. Dan selanjutnya budaya positif. Nah budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai dengan yang kita harapkan. Nah sekarang anak ingin ada sebuah permainan gitu ya saudara ya. Sekarang coba saudara duduk berdua gitu ya. Nah sekarang silakan Ustaz dan Ustazah akan melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi misalnya Ustazah Deka itu adalah A, ya, yang kedua Ustazah Yana itu adalah B. Jadi Ustazah Deka ini akan mengepakkan salah satu tangannya. Cobalah Ustazah Deka bayangkan bagaimana Ustazah Deka menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepala tangan Ustazah Deka. Ustazah Deka perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya dalam kehidupan Ustazah Deka. Nah Ustazah Yona atau rekan Ustazah Deka tadi mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Ustazah Deka. Nah teman Zahdeka tadi boleh, Zayona boleh memujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan mungkin boleh menawari Zahdeka ini uang agar bersedia untuk membuka kepala tangan ini. Silakan dicobakan Ustazah. Apakah nanti berhasil? Nanti ada pertanyaan itu apakah berhasil dibuka atau tidak, nanti akan ditanyakan juga. Silakan dikasih waktu 30 detik. Boleh dipaksa gini Kak? Boleh dengan kekerasan, boleh dengan itu. Apakah bisa bertahan atau malah mungkin melepaskan kepala tangannya? Ya silakan Ustazah dalam hitungan 30 detik gitu ya. Siapakah yang berhasil nanti? 1, 2, 3. Ada yang membuka, ada yang menutup kepala tangannya. Coba. Caranya boleh merayu, menghardik, mengintimidasi. Ayo. Boleh digelitik. Ayo. Udah adakah yang terbuka? Berhasil? Bisa nggak? Aisyah mau nggak dikasih terbuka? Nah itulah saudara ya, syukur. Ini berhasil ya. Nah Ana ingin bertanya kepada Ustaz dan Ustazah yang berhasil terbuka kepala tangannya. Mengapa bisa terbuka? Apa alasannya? Apa Ustazah mau membukanya? Siapa? Yang mau angkat tangan. Kita tidak mau maju, yang mau aja. Boleh pakai mic. Ya, kenapa Ustaz bisa tangan itu terbuka oleh teman? Apa alasannya tangan tersebut terbuka kepalanya? Dibolehkan diizinkan untuk dibuka karena pertanyaan yang diberikan sangat
Dalam. Pertanyaan apa itu? Pertanyaan apa itu, Ustaz? Apa itu katanya? Pertanyaannya aja banyak kita. Islam itu tangannya terbuka. Anda Islam? Ya. Berarti itu ya. Berarti itu pertanyaan yang menjebak gitu ya, saudara ya, yang terbuka gitu ya. Nah, syukur kepada Ustaz Tata dan Ustaz Putra. Nah, sekarang Anda bertanya kepada Ustaz-Ustazah yang tangannya masih tertutup, kepala tangan masih tertutup. Kenapa bisa masih tertutup? Apa alasannya? Siapa tadi yang masih tertutup? Siapa? Ayo. Kenapa masih dipertahankan tertutup? Iya. Karena tidak ada alasan untuk dibuka. Iya, boleh. Syukur kepada Ustaz Egi yang sudah menyampaikan. Nah, di sini pertanyaan ketiga yaitu dalam kegiatan ini sesungguhnya siapakah yang memegang kendali atau kontrol untuk bisa membuka dan menutup kepala tangan? Menurut Ustazah, siapa sih yang memiliki kendali untuk memegang ini? Siapa? Apakah kita atau orang lain? Itu pertanyaan, itu jawabannya ada dua. Boleh? Yang mau berpendapat angkat tangan? Ya, silakan Hayati. Yang punya kendali terhadap kepala tangan kita adalah tangan kita sendiri. Apakah kita mau bertahan dengan kuat atau mau melepaskannya secara pelan-pelan atau langsung dilepaskan? Terserah yang punya tangan. Yeay, 100 untuk Hayati. Nah, ya ternyata di sini yang memegang peranan penting, yang memegang kendali untuk bisa membuka tangan kita, kepala kita dan kita sendiri. Meskipun dengan berbagai rayuan, seharusnya kita memang tetap mempertahankan apa yang seharusnya kita miliki seperti itu. Jadi seperti itu Ustaz Tanta dan Ustaz Putra ya. Nah, di sini ada seorang ilmuwan, beliau juga psikiater dan pendidik, yang mana namanya adalah Dr. William Lazar. Di sini beliau meluruskan miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu konsep tentang kontrol ini. Yang pertama, yang selama ini kita sering dengar, kita terapkan bahwa ilusi guru mengontrol murid. Ternyata pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat ini bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi sini kita selama ini kita menganggap bahwa dengan memaksa itu siswa itu bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Ternyata itu sangat tidak tepat. Dan selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi sini penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk dari kontrol itu sendiri. Nah, selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter murid. Ternyata ketika menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid, itu adalah salah satu jalan menuju identitas gagal bagi peserta didik kita. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif.
Jadi yang perlu kita ingat ya Ustazah ya, bahwa ketika siswa kita melakukan suatu kesalahan, itu pasti mereka ada alasannya. Jadi kita tidak boleh membuat mereka merasa bersalah, karena itu nanti akan membuat mereka gagal identitas. Dan selanjutnya terakhir itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku maksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi kalau kita ibaratkan misalnya dalam pelajaran matematika gitu ya Ustazah ya, kita memaksa, antum harus tahu, harus bisa selesai, harus dapat yang bagus. Bantu geser sedikit Ustaz. Kita selalu memaksa siswa kita untuk mendapatkan nilai 100, sementara kemampuannya tidak mencukupi. Jadi ketika kita memaksa, nanti akhirnya dia akan dendam sama kita atau akan trauma terhadap pelajaran tersebut. Nanti ujung-ujungnya dia akan melakukan permusuhan kepada kita. Jadi saya berharap Ustazah tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada siswa, karena tujuan utama kita adalah menuntun siswa sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Karena Ustazah sudah mengatakan juga bahwa setiap peserta didik itu memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Jadi si A pintar di matematika, si B pintar di olahraga. Jadi kita tidak bisa maksa ya Ustazah ya. Nah di sini Stephen mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, maka ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu terhadap atau tentang realitas. Jadi sini ketika kita ingin mengubah sesuatu, maka yang pertama adalah mulailah dari diri kita sendiri. Jangan kita paksakan pada orang lain. Nah di sini perubahan paradigma yang awalnya dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Di sini siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau kita lihat dari stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa memaksa, tapi kita hanya bisa memahami orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau di stimulus respon ini, siswa itu melakukan kesalahan itu adalah perilaku buruk. Sementara kalau teori kontrol ini, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Seorang anak melakukan kesalahan pasti mereka ada tujuannya. Tugas kita lah yang menanyakan kenapa bisa seperti itu. Nah selanjutnya kalau di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sementara kalau teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya, meskipun dengan tadi ancaman, dengan bujukan, rayuan, uang, tapi yang tetap memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri. Selanjutnya kalau di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi kalau di teori kontrol, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sementara di teori kontrol itu dibutuhkan kolaborasi di antara semua elemen pendidikan, baik itu rekan sejawat, guru, siswa, wali murid, untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir yaitu model berpikir. Di stimulus respon ini ada yang menang, ada yang kalah. Jadi kalau di teori kontrol ini tidak ada yang kalah, semuanya menang, keduanya menang. Nah kita lanjut kepada disiplin positif, yang mana di sini maknanya adalah belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasar dengan nilai yang
kita hargai. Jadi di sini kita belajar mengontrol diri agar tercapai tujuan kita. Nah, namun dalam kenyataannya, dalam budaya kita, makna kata disiplin ini menjadi sesuatu yang dapat oleh seseorang itu untuk mendapatkan kepatuhan. Misalnya dia disiplin memakai aturan pakaian seragam sekolah itu sesuai dengan aturan sekolah karena dia ingin patuh terhadap aturan sekolah. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan karena ketika siswa melanggar maka dia tidak nyaman. Lanjut kepada poin ketiga, yaitu kebutuhan dasar manusia. Adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk agar kebutuhan tadi tercapai. Nah, anak mau tanya, kira-kira apa sih kebutuhan dasar manusia? Ada yang tahu saudara? Betul, makan. Apa lagi? Pakaian. Kesenangan, betul. Apa lagi? Pendidikan. Apa lagi? Tempat kemana dulu? Rumah. Tinggal gitu ya Bu ya. Papan gitu ya. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Nah, ini berkaitan dengan makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, poin-poin ini harus kita capai agar kita bisa bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini poin-poinnya itu bagaimana kita diterima, dipedulikan, saling berbagi dengan saudara, dengan teman, kemudian saling kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Coba Ustaz bayangkan kalau seandainya kita tidak dipedulikan, gimana rasanya? Kita tidak akan bahagia. Nah, selanjutnya itu kebutuhan penguasaan. Ini lebih kepada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, yang keempat, kebebasan. Nah, kalau kebebasan ini lebih kepada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, yang perlu ditekankan sini, kita tidak bisa membuat atau yang punya anak gitu ya Ustazah ya, tidak bisa memaksakan anak ini harus ini jurusannya, anak ini harus ini jurusannya, karena yang akan menjalani adalah mereka, bukan kita. Jadi kita harus berikan kebebasan kepada anak didik kita maupun kepada anak kita sendiri. Dan yang terakhir itu kesenangan, itu lebih pada bermain, humor, antusias dan tertawa. Selanjutnya itu nilai-nilai kebajikan universal, ada 3 poin. Yang pertama profil pelajar Pancasila, yang kedua Ibu PYP, dan yang terakhir itu 9 pilar karakter. Ini adalah nilai kebajikan ya Ustazah ya. Tadi kita sudah membahas tentang profil pelajar Pancasila ada 6. Dan kita lanjut saja. Yang kedua itu Ibu PYP. Nah, di sini kita berharap siswa itu memiliki sikap yang pertama toleransi, baik itu kepada teman, pada siapapun. Yang kedua memiliki rasa hormat, baik itu kepada ustaz-ustazahnya, kepada orang tua ataupun kepada masyarakat. Yang ketiga integritas. Di sini diharapkan siswa memiliki integritas. Dan yang keempat mandiri dalam melakukan apapun, baik itu tugas dan lain sebagainya. Kemudian menghargai Terima kasih Zayanti. Menghargai ini tidak hanya kepada saudara, kepada teman, tapi juga kepada ustaz-ustazah ketika menerangkan pelajaran. Selanjutnya antusias, bagaimana mereka bisa antusias dalam belajar. Kemudian empati terhadap sesama, keingintahuan yang kuat, yang tinggi, kreativitas dalam belajar, menciptakan sesuatu. Kemudian kerjasama di antara atau kolaborasi di antara temannya di kelas. Kemudian percaya diri untuk berani tampil baik itu di kelas maupun di depan umum. Dan terakhir adalah komitmen dalam melaksanakan sesuatu sesuai dengan
jawabnya. Nah, di sini ada 9 pilar karakter. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Nah, di sini kita berharap siswa kita memiliki karakter yang cinta terhadap Tuhannya serta ciptaannya. Jadi tidak hanya kepada sesama kita, tapi juga kepada makhluk ciptaan Allah lainnya. Kemudian kemandirian tanggung jawab juga sama seperti tadi, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Alhamdulillah sekolah kita sudah ya saya, sudah kita terapkan poin-poin ini, yang mana kita setiap minggu keempat ya saudara, artinya mengumpulkan celengan infak pembangunan masjid. Jika ada saudara-saudara kita mengalami musibah, kita juga ikut andil untuk membantunya. Kemudian percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, dan terakhirlah kedamaian dan kesatuan. Dan selanjutnya itu motivasi berlaku manusia. Ada yang tahu saudara apa saja motivasi? Ada yang tahu? Motivasi berlaku ada berapa? Ada berapa motivasi berlaku? Ada berapa Aisyah? Ya betul, ada 2 ya saudara ya. Nah di sini ada tingkatannya gitu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Kira-kira ada nggak siswa kita yang seperti ini? Motivasinya ada ya. Nah ini motivasinya masih bersifat ekstrinsik karena masih berasal dari luar. Nah kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, murid melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan penghargaan. Adakah siswa kita seperti itu saudara? Ada. Ini kalau kita kategorikan masih motivasi ekstrinsik, masih dari luar karena ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan. Dan yang terakhir yaitu tingkatan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya dan ingin menghargai diri sendiri. Apakah ada siswa kita seperti ini saudara? Ada. Gitu ya. Nah inilah motivasi intrinsik, berasal dari diri mereka sendiri. Nah tujuannya kita berharap di antara motivasi ini ekstrinsik dan intrinsik ini, kita berharap motivasi intrinsik inilah yang dimiliki oleh peserta didik kita. Nah sini anak ingin membagikan tingkat ini ya. Coba Ustazah buat menurut Ustazah pada umumnya di sekolah kita ini, pada umumnya siswa itu memiliki motivasi mana di antara itu? Apakah motivasi ekstrinsik yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Kira-kira menurut Ustazah manakah yang pada umumnya dimiliki oleh siswa kita di SDTMI? Jika sudah selesai, boleh ditempel di sini Ustazah ya. Nanti kita akan mengklasifikasikan yang manakah yang dimiliki oleh peserta didik kita. Ayo boleh Ustazah, apakah yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga?
udah selesai. Syukur ya selesai yang sudah di sini menyampaikan tiga Ustaz Rizal. Jika kita lihat, jika kita lihat ya Ustaz ya, ini motivasinya kita klasifikasikan ya. Ini ekstrinsik, ini intrinsik, ini ada yang intrinsik dan ekstrinsik. Ini sini, ini sini. Banyak yang ekstrinsik. Ternyata dari siapa yang mengumpulkan? Ustaz itu mengumpulkan. Boleh Ustaz, 1 atau 2 atau 3? 3 itu. Anak kita motivasinya dominan yang mana? Apakah karena ingin takut dihukum, karena ingin mendapatkan hadiah atau imbalan, atau karena sadar akan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam itu tersebut. Boleh aku tempelkan Ustaz? Yang mana? Ini sih. Ini sih. Nah, terima kasih Ustaz. Nah, dari 10 kertas ini, kalau kita lihat anak kita cenderung lebih kepada ekstrinsik, belum dari sadar dari diri mereka sendiri, tapi ada ketakutan karena ingin dihukum, ada juga karena ingin mendapatkan imbalan. Nah, di sini ada tugas kita untuk bisa memotivasi siswa agar bisa mereka itu mengubah motivasinya dari ekstrinsik menjadi intrinsik. Sehingga kita harus memberikan pemahaman kepada siswa agar mereka menyadari bahwa ada nilai-nilai kebajikan yang harus mereka lakukan. Nah, selanjutnya di sini ada posisi kontrol. Nah, kalau dilihat dari 5 ini, yang pertama itu penghukum. Nah, nanti dari apa yang Anda jabarkan, nanti silakan Ustaz nanti menilai posisi kontrol Anda yang mana ya. Apakah Anda penghukum, atau pemberasa bersalah, atau teman, pemantau, atau manajer. Nah, kalau biasanya posisi kontrol penghukum ini lebih kepada menghukum siswa terhadap fisik atau verbalnya. Contohnya, patuhi aturan saya, atau awas ya, kamu selalu salah, pasti selalu terakhir. Nah, jadi ketika di kelas siswa itu karena dia memiliki keterbatasan dan selalu terakhir, kita selalu memberikan hukuman berupa verbal. Kamu selalu terakhir. Kenapa kamu selalu terakhir? Jadi itu adalah termasuk posisi kontrol penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Biasanya tipe-tipe guru yang suaranya itu lebih lembut. Ibu kecewa dengan kamu. Berapa kali bapak atau ibu harus kasih tahu? Gimana cara kalau ibu mau tahu? Jadi nada itu lebih lembut dibandingkan kalau penghukum tadi itu agak tegas, agak keras gitu ya saudara ya. Nah, kalau posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Sifatnya itu mengajak. Namun posisi ini bisa positif, bisa negatif, tergantung kita memberikan atau menyampaikannya kepada siswa. Nah, contohnya, ayo bantulah Ustazah Dewi Ustazah ya. Ayo ingat, kalau enggak akan dibantu. Nah, berarti dia niat itu hanya untuk guru tersebut ya. Berarti dia itu adalah lebih kepada posisi yang negatif. Kalau yang positifnya mungkin saya kayak gini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, lain kali hati-hati ya. Itu lebih kepada yang positifnya. Kemudian yang keempat yaitu pemantau. Nah, kalau pemantau biasanya nada dan bahasa tubuhnya itu agak datar. Contohnya, kamu tahu peraturan sekolah kita apa konsekuensinya? Jadi bahasa itu lebih datar. Mungkin anak nggak bisa merasakannya gitu ya. Jadi pemantau itu dari tipe pemantau. Jadi dia akan berikan konsekuensinya. Yang terakhir yaitu manajer. Jadi sini lebih guru tersebut lebih mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, apa yang kita yakini?
Kalau kamu meyakini, maka kamu perbaikinya. Ini nanti akan ada di segitiga restitusi yang nanti putarkan videonya. Kalau iya, kira-kira apa yang harus kamu perbaiki? Jadi ini lebih kepada pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh siswa. Nah, di sini kalau kita berikan contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, misalnya kasusnya siswa terlambat datang ke sekolah. Kalau untuk guru yang memiliki posisi kontrol penghukum, maka dia akan memberikan hukuman lari di lapangan 2 kali putar, 20 kali putaran. Ada juga hormat tiang bendera 1 jam. Berarti itu adalah posisi kontrolnya sebagai penghukum. Ini hati-hati ya saudara ya. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Jadi sini kata-kata yang paling benar adalah berapa kali ibu bapak harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Jadi itu lebih datar bahasanya. Ada lebih halus, lebih lembut. Nah sementara kalau teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak sekali ini ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat ini lagi ya. Jadi berharap tidak terjadi lagi kasus yang menimpa siswa tersebut. Kemudian sebagai mantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Sebelum masuk kelas, kamu harus melapor ke guru piket dan jangan diulangi lagi. Nanti lebih kepada pemantau. Yang terakhir adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Lebih kepada manajer yaitu apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Jadi kita tanya kepada siswa apa kesalahannya. Jadi nanti dia menyadari kesalahannya sendiri dan dia juga mencari solusi dari apa yang sudah dia lakukan. Nah dari pertanyaannya ada pertanyaan ya saudara ya. Kira-kira dari 5 posisi kontrol tadi, yang manakah kita? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Jadi tidak usah dijawab, cukup diri kita sendiri yang tahu. Ya boleh. Kalau Anda lihat ya, tergantung situasi dan kondisi juga. Kadang-kadang kita tipenya penghukum dan kadang-kadang kita juga jadi pemantau. Karena kadang rasanya itu bukan wewenang kita dan kita kembali ke aturan sekolah. Ada juga kondisinya di bawah. Kadang-kadang kita juga bisa jadi teman dan juga kita juga bisa jadi manajer. Jadi kayaknya mungkin kelima tipe tadi itu pernah kita lakukan. Kita juga pernah menjadi orang guru yang menghukum siswa, pernah juga yang menjadi teman. Tetap baru merasa bersalah juga pernah tahu ya. Kita mungkin udah lelah gitu. Akhirnya kita mengeluarkan kata-kata yang membuat orang merasa bersalah. Ana rasa kita pernah melakukan kelima-limanya. Tapi kembali lagi mana yang mendominasi gitu lainnya. Terima kasih Saudara Yona. Jadi itu tergantung situasi kondisi. Jadi mungkin di antara 5 ini ada yang mendominasi, bisa jadi dia sebagai manajer. Namun tidak bisa kita pungkiri kemungkinan besar kita pasti melakukan kelima posisi kontrol ini. Baiklah kita lanjut kepada keyakinan kelas. Nah di sini kita biasanya kalau di awal tahun ajaran baru kita membuat peraturan kelas. Jadi beda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu lebih kepada apa ya? Ketika melanggar dia akan ketakutan. Kemudian bahasa itu masih belum positif. Namun kalau keyakinan kelas ini ciri-cirinya itu lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, juga dalam bentuk positif. Kalimatnya positif dilihat ya. Yang biasanya ketika kita membuat peraturan kelas tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, untuk keyakinan kelas harus kita hilangkan kata-kata tidak boleh atau jangannya. Harus menggunakan kata-kata yang kalimat positif. Misalnya, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, gitu ya saudara ya. Katanya lebih kalimatnya positif. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Kita tidak bisa menyamakan keyakinan kelas di SD negeri dengan SD kita karena kondisi kelas kita, sekolah kita berbeda dengan mereka.
Kemudian keyakinan kelas ini tidak perlu banyak-banyak dibuat, hanya sedikit, tapi mudah diingat dan dilaksanakan oleh siswa kita. Kemudian semua warga kelas dilibatkan. Nah, untuk keyakinan kelas ini dibuat oleh guru dan didampingi oleh guru untuk menciptakan budaya positif di kelas. Nah, di sini adalah kenyataannya membuat keyakinan kelas sesuai dengan nilai kebajikan di kelas 4 nomor 2. Jadi di sini ada poin-poinnya. Dari 22 siswa ternyata hampir sama. Jadi dari 22 itu hanya 11 keyakinan kelas kita. Jadi tidak, karena dia hampir sama. Nah, nanti yang terakhir itu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Atau dengan kata lain, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi untuk memperbaiki kesalahan mereka tersalah ya. Di sini ciri-cirinya ada 9. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, misalnya ketika si A dan si B melakukan kesalahan, melakukan hubungan yang tidak baik atau bertengkar, jadi sinilah tugas kita untuk memperbaiki hubungan mereka. Kemudian ini adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kemudian cara yang paling baik, jadi restitusi diri ini adalah cara yang paling baik karena fokus pada karakter bukan pada tindakan. Fokus pada solusi bukan mencari kesalahan siswa, tapi kita adalah fokus untuk mencari solusi. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nanti ada videonya selesai ya. Kalau segitiga restitusi ini ada 3 poin. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah mungkin di sini silakan Ustazah dengarkan ya aksi nyata praktik segitiga restitusi yang kita lakukan. Sebentar Ustazah ya. Nah di sini aksi nyatanya itu skenario-nya si apa namanya nih, si Ayah ini diejek oleh temannya Rafael dengan sebutan si cengkrik. Jadi mereka bertengkar. Akhirnya Ana panggil karena dia ketika waktu itu belajar dengan Zahyanti. Untuk videonya seperti ini. Sementara saudara ya.
Jadi di sini karena dia melakukan kesalahan, Rafael melakukan kesalahan dan diejek oleh akhirnya diejek oleh Rafael, sehingga Ana memanggil karena Aira ini berbalik mengejek Rafael. Setelah Ana panggil, Ana memberikan melaksanakan praktek segitiga sisi ini. Bagaimana Aira ini bisa ketiga poin tadi itu terlaksana, baik itu validasi tindakan kelas. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan apa yang telah dilanggarnya. Oke, sambil menunggu bisa Ustazah lihat ya, seperti apa sih menanyakan keyakinan. Nah di sini bahasanya kalimatnya itu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nah kita lanjutin ya. Nah di sini ketika kita siswa melakukan kesalahan atau membuat suatu melanggar keyakinan kelas, kita tidak bisa langsung menjudge mereka itu kenapa terjadi gini-gini. Tapi kita harus melakukan segitiga restitusi. Kita harus menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kita tanya mengapa dia seperti itu. Kemudian baru nanti kita validasi tindakan salah. Apakah tindakan yang mereka lakukan itu betul atau gimana?
Kemudian terakhir yaitu baru kita tanyakan keyakinan mana yang telah dilanggarnya. Misalnya ketika diejek berarti dia tidak menghargai dan tidak saling menyayangi. Berarti keyakinan itulah yang mereka langgar. Nah, nanti di akhir baru kita berikan semacam nasihat agar tidak melakukan hal yang serupa. Nah, nanti baru dia masuk ke kelasnya. Nah, mungkin tanpa kita sadari di kelas di sekolah kita insya Allah sudah melakukan ini ya. Namun kita tidak tahu ternyata itu adalah namanya segitiga restitusi. Mungkin demikian pemaparan dari Ana yang saya. Jika ada salah-salah kata, Ana mohon maaf dan Ana kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita beri aplaus dulu untuk Nobel. Mungkin ada juga beberapa ilmu yang kita terima yang baru. Juga ada yang selama ini sudah kita lakukan tapi belum tahu itu apa namanya. Sekarang kita sedikit banyaknya sudah tahu ya. Apa yang sebenarnya aktivitas yang sudah kita lakukan di sekolah. Baiklah, Ustazah dari pemaparan tadi, adakah Ustazah yang ingin memberikan masukan atau tanggapannya? Juga sangat dipersilahkan. Paham lah. Coba. Baik, alhamdulillah ya dengan baiklah, Saudara Aisyah ingin memberikan tanggapan kepada Saudara Aisyah, silakan. Syukur pada mereka yang telah memberikan kesempatan. Alhamdulillah setelah mengikuti simulasi aksi nyata yang disampaikan oleh Ustaz Nopel Darti tadi, di sini kita merasa bahwa murid itu adalah sesuatu yang memang harus kita tuntun, bukan kita tuntun. Jadi dengan adanya diseminasi aksi nyata ini kita makin terbuka dan menyadari bahwa mungkin selama ini kita harus melakukan, namun kita nggak tahu atau kita nggak tahu jadi lebih tahu. Itu saja saja gimana pada mulai depan. Alhamdulillah, terima kasih tanggapannya Saudara Aisyah. Jadi alhamdulillah mungkin ini kayak refreshing ya. Sebenarnya mungkin kita udah tahu tentang kita memang harus menuntun diri kita, tapi terkadang dalam perjalanan proses belajar mengajar kita, kadang kita ada juga menuntut siswa. Mungkin ini kayak seperti refreshing. Semoga kita kembali lagi ke niat awal kita ya, ke kewarasan seorang guru ya, untuk menuntun anak didiknya, bukan menuntut anak didik. Baiklah, alhamdulillah agenda kita bersama Nopel. Oke, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan sebagai peserta hari ini. Silakan dituntun lagi oleh Nopel. Baiklah, Saudara, mungkin ini hampir sama ya. Ketika kita selesai mengajar, kita harus melakukan refleksi. Jadi di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang Ustazah pelajari pada diskriminasi ini? Apa yang sudah Ustazah dapatkan gitu ya? Yang kedua, bagaimana perasaannya setelah mengikuti diskriminasi ini? Yang ketiga itu apa pelajaran yang dapat diterapkan di sekolah seperti kelasnya? Jadi yang warna biru itu di sini, yang warna pink di sini, yang warna oranye di sini. Bantu sadar gimana? Rasanya apakah bahagia, sedih, atau gimana? Apa yang kita dapatkan? Ya, jadi mungkin ini
bisa Ustazah terapkan juga ya. Ketika kita selesai mengajar di kelas, kita harus selalu melakukan refleksi agar kita bisa tahu gimana sih perasaan siswa kita, bagaimana sih, apa sih yang perlu kita tingkatkan untuk pembelajaran berikutnya agar pembelajarannya lebih baik lagi dari hari ke hari. Yang sudah siap boleh ditempel. Yang sudah selesai warna biru boleh tempel. Terima kasih Saudara. Strategi kalau udah selesai boleh tempel. Nah misalnya apa pelajarannya, apakah misalnya kita harus buat keyakinan kelas tentang keyakinan kelas, menggunakan kebiasaan positif, pasti yang bisa terapkan di kelas ini. Jadi untuk keyakinan kelas ini tidak hanya wali kelas ya, tapi guru bidang studi juga berkewajiban atau boleh membuat keyakinan kelas di bersama siswanya dengan mata pelajaran tertentu. Terima kasih Ustaz Degi, Ustaz Putra dan Ustazah Deka. Nah, bagian selesai boleh. Ya, sudah ganti, dipersilakan untuk menempelkan. Terima kasih Ustazah Yosin, Ustazah Aisyah, Ustazah Iluna, dan Ustazah Hidin. Nah, terima kasih Ustazah ya. Ada lagi Ustaz Rizal, Ustaz Tata. Terima kasih Ustaz Rizal. Selanjutnya Ustaz Tata. Ya, syukur kepada Ustaz Tata. Syukur ya Ustaz Tata ya yang sudah menyampaikan refleksinya di sini. Mungkin ini akan menjadi bahan untuk anak. Jadi terima kasih yang sebesar-besarnya. Baiklah. Baiklah saudara, mungkin karena waktu kita suatu sholat sudah masuk, anak yang tadi menyampaikan memaparkan materi tentang diskriminasi aslinya atau hal tertempa pasti banyak melakukan kesalahan, kekhilafan yang mungkin tanpa sengaja. Jadi ada mohon maaf kepada Allah, minta ampun, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan anak ini mengatakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak kembalikan ke moderator. Alhamdulillah kita sudah selesai dan saudara juga sudah memberikan tanggapan ya yang diminta oleh Zahra. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama
suatu keyakinan kelas. Tahu apa itu keyakinan kelas? Sudah tahu. Jadi keyakinan kelas ini hampir sama dengan peraturan kelas. Jadi apa-apa yang perlu kita sepakati bersama, kita jalankan bersama, kita sepakati bersama. Jadi misalnya kayak gini, datang sekolah datang kelas tepat waktu, menghargai teman. Apa lagi contohnya? Ada yang tahu? Menyayangi teman, tidak mengganggu teman. Cuma bedanya dengan peraturan kelas, kalau peraturan kelas kita kadang-kadang dulu tuh membuatnya dengan kata-kata tidak boleh mengganggu teman. Nah, untuk keyakinan kelas ini tidak boleh menggunakan kata-kata itu lagi. Harus menggunakan kalimat positif. Misalnya kalau kita ingin menjaga kebersihan kelas, biasa kita kan buat tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu kan ya. Nah, sekarang kata-katanya diganti menjadi menjaga kebersihan kelas. Jadi kata-katanya harus menggunakan yang positif atau kalimat positif, seperti itu ya sayang ya. Paham sayang? Nah, kalau udah paham, Ustazah ingin membagikan stick note ya. Jadi antum nanti mengisi satu buah kesepakatan ya. Satu buah nanti. Yang laki-laki warna biru. Ini nanti ya sayang ya. Pakai pena sayang. Nah, sekarang silakan Ustazah ya. Silakan buat satu kesepakatan yang ingin antum buat di stick note yang sudah Ustazah bagikan ya. Laki-laki berwarna biru, yang perempuan berwarna pink. Nah, sekarang silakan anak Ustazah nanti menempelkan di sini. Yang laki-laki bagian sini, yang perempuan bagian kanan. Yang laki-laki bagian kiri, yang perempuan bagian kanan. Nanti jika ada keyakinannya yang sama, jadi nanti kita ambil saja. Paham? Paham. Nah, terima kasih. Yuk, silakan dimulai dari coding. Silakan tempel di sini sayang. Kemudian lanjutkan dengan Rizky.
mulai besok kita harus masuk kelas tepat waktu. Tuh, bagus. Yang kedua, sama masuk kelas tepat waktu juga sama ya. Boleh kita pindahkan ya karena dia sama. Yang selanjutnya mengerjakan piket kelas. Betul? Setuju? Iya, boleh. Selanjutnya menghargai ustazah. Setuju? Bagus. Nih, selanjutnya mendengarkan ustazah hampir sama enggak? Sama. Hampir sama ya, tapi enggak apa-apa. Boleh. Kemudian datang tepat waktu hampir sama dengan tadi ya. Ini juga tepat waktu sama. Kemudian bermain dengan baik dengan teman gitu ya. Boleh, boleh. Jadi kita sama temanku harus saling menyayangi. Kemudian menyayangi teman juga sama ya. Menjaga kebersihan. Ya. Kalau ada susulan, datang tepat waktu sama. Menolong teman bagus. Setuju ya? Setuju sayang? Oh, belajar sungguh-sungguh. Setuju? Ya, bagus. Karena kalau kita belajar sungguh-sungguh, nanti hasilnya akan lebih maksimal. Yeay, tepuk tangan untuk anak laki-laki. Bisa. Selanjutnya untuk perempuan, menjaga kebersihan kelas. Udah tadi? Udah, berarti kita pisahkan ya. Ini juga menjaga kebersihan kelas. Ya, hampir sama ya sayang ya. Menghargai teman dan guru ya gak apa-apa. Tadi hanya menghargai guru. Sekarang menghargai teman dan guru boleh. Setuju sayang? Menjaga perkataan dari kata-kata yang tidak baik. Setuju? Bagus. Selalu rukun kepada semua orang, baik itu teman di sekolah. Boleh? Setuju? Ya, bagus. Ini hampir sama ya sayang ya. Jadi setelah ustazah kita setelah kita pilih, karena ada beberapa yang sama, jadi kesimpulannya kita ada kegiatan kita ada berapa nih? Itu sama yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada berapa kegiatan kelas kita? 11. Jadi ustazah berharap keyakinan kelas ini kita sepakati bersama dan kita laksanakan bersama. Austrakum jawab agar dia nanti terlaksana dengan baik. Paham saya? Paham ya? Ya, terima kasih. Nah, demikian ustazah ya hasil kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati. Harus menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Harus kita hilangkan kata-kata tidak boleh, jangan, itu harus kita hilangkan. Harus menggunakan kalimat yang positif. Nah, ustazah berharap keyakinan kelas Ma'wa 2 ini bisa terlaksana dengan baik. Harus kita melaksanakan itu harus dengan tanggung jawab. Setuju sayang? Setuju. Nah, terima kasih ustazah ya. Tadi kita sudah sepakat ya bahwa keyakinan kelas Ma'wa 2 ada berapa tadi? 9. Nah, sekarang biar lebih yakin lagi, jadi kita harus menandatangani kontrak ini ya, keyakinan kelas ini ya. Nah, boleh dimulai dari tangan sini. Buat nama pendek aja, nama pendek sama tangan sebelahnya ya.
prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Terima kasih ya Ustazah ya. Tadi kita sudah sepakat ya, karena udah ada tanda tangan di sini. Ustazah berharap anak Ustazah bisa mematuhi atau menjalankan keyakinan kelas Nawad 2 ini. Semoga bisa dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih sebelumnya. Ustazah Akin yang membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aira. Bagaimana perasaan Aira saat membuat keyakinan kelas? Senang sekali. Apakah menurut Aira pembuatan keyakinan kelas penting dilakukan? Sangat penting, Kak. Menurut Aira, mengapa pembuatan kelas sangat penting dilakukan? Karena dapat